Oke, selamat datang. Pernah nggak sih lihat dokumen tebal penuh angka yang namanya laporan tahunan dan langsung pusing? Nah, hari ini kita bakal bongkar dokumen itu, kita akan coba bedah bareng-bareng. Dan studi kasus kita kali ini adalah laporan Bank Permata tahun 2025. Kita akan lihat sebenarnya cerita apa sih yang ada di balik semua angka itu? Karena jujur aja ya, laporan tahunan itu sebetulnya bukan cuma tumpukan angka yang bikin ngantuk. Kalau kita tahu cara bacanya, ini tuh kayak buku cerita. Atau mungkin lebih seru, kayak novel detektif. Isinya penuh petunjuk tentang kesehatan sebuah perusahaan, kinerjanya gimana, dan kita akan jadi detektifnya hari ini. Oke, kita mulai investigasinya. Bab pertama, membongkar laporan tahunan. Nah, sebelum kita pusing-pusing lihat angka, ada satu hal yang paling fundamental, yang paling dasar. Pertanyaannya simpel, data yang kita lihat ini bisa dipercaya nggak? Disinilah peran stempel persetujuan itu jadi penting banget. Dan ini dia penampakannya. Ini adalah cuplikan dari dokumen aslinya. Jadi ini bukan rangkuman atau katanya-katanya ya, tapi ini rapor resminya Bank Permata untuk tahun 2025. Dan yang paling penting, dokumen ini udah diaudit dan diverifikasi. Artinya, udah ada pihak luar yang ngecek, jadi ini sumber informasi primer yang bisa kita pegang. Nah, di dalam dokumen itu ada bagian krusial, namanya opini auditor. Ini semacam penilaian dari pihak independen tentang seberapa akurat laporan keuangannya. Dan Bank Permata dapat hasil terbaik, wajar tanpa modifikasian. Gampangnya, ini tuh kayak dapat nilai A+. Artinya apa? Artinya auditor bilang, yap, laporan ini udah benar, udah akurat, dan bisa dipercaya. Nah sekarang, baru kita bisa lanjut bedah angkanya. Oke, datanya udah kita pegang dan terpercaya. Sekarang saatnya kita lakukan pemeriksaan kesehatan keuangannya. Pertanyaan pertama yang mau kita jawab adalah seberapa besar dan stabil sih bank ini? Ya kan, ini penting banget. Entah Anda nasabah atau investor, pasti pengen tahu fondasinya kokoh atau enggak. Nah, alat untuk menjawab ini namanya neraca keuangan. Jangan pusing dulu lihat rumusnya, ini sebetulnya simpel banget. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Gini deh, bayangin semua yang Anda miliki, misalnya rumah atau motor, itu adalah aset. Nah, sumber uang untuk beli itu dari mana? Bisa dari utang ke bank, itu liabilitas, atau dari modal sendiri, itu ekuitas. Sama persis. Jadi, semua yang dimiliki perusahaan, sumbernya cuma dua, dari utang atau dari modal pemilik. Neraca ini kayak foto snapshot keuangan di satu waktu tertentu. Oke. Sekarang kita lihat angkanya. Total aset Bank Permata di akhir 2025, wow, 268,3 triliun rupiah. Coba kita bayangin dulu seberapa besar angka itu. Ini adalah nilai total semua yang bank ini miliki. Mulai dari uang kas di brankasnya, investasi di surat berharga, sampai yang paling besar, yaitu semua pinjaman yang mereka berikan ke nasabah. Itu semua adalah aset bank. Tapi, angka segitu kan cuma satu titik ya. Yang lebih penting itu trennya. Coba kita lihat perbandingannya. Di tahun 2024, asetnya 259,1 triliun. Nah, di 2025 naik jadi 268,3 triliun. Artinya apa? Artinya bank ini bertumbuh. Mereka berhasil memperluas sumber dayanya, kemungkinan besar ya, karena makin banyak menyalurkan pinjaman dan melakukan investasi. Ini tanda yang bagus. Sekarang kita lihat sisi lain dari koinnya, liabilitas, alias semua utang bank ke pihak lain. Totalnya 222,5 triliun rupiah. Anda mungkin bertanya, utang ke siapa? Nah, sebagian besar dari angka fantastis ini adalah simpanan para nasabah. Betul, uang yang kita simpan di bank itu bagi bank adalah utang yang harus mereka kembalikan ke kita kapanpun kita minta. Dan sama seperti aset, liabilitasnya juga tumbuh dari 216,5 triliun tahun lalu. Mungkin ada yang mikir, loh, utangnya nambah, bahaya dong. Tunggu dulu. Untuk bank, ini hal yang wajar, bahkan bagus, karena artinya makin banyak nasabah yang percaya untuk nabung di sana. Nah, simpanan nasabah ini, liabilitas yang kemudian mereka putar lagi jadi pinjaman aset. Jadi wajar kalau keduanya tumbuh beriringan. Oke, kita udah lihat aset apa yang dimiliki dan liabilitas apa yang jadi utang. Sekarang bagian paling pentingnya, ekuitas. Gampangnya gini, aset dikurangi liabilitas, sisanya itulah ekuitas. Dan angkanya adalah 45,8 triliun rupiah. Inilah nilai bersih perusahaan. Inilah yang benar-benar jadi haknya para pemilik atau pemegang saham. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Kita lihat pertumbuhannya. Ekuitasnya naik dari 42,6 triliun di tahun 2024. Artinya apa? Artinya, dalam 1 tahun saja, nilai bersih perusahaan ini bertambah lebih dari 3 triliun rupiah.
Ini bukan sekedar angka, ini adalah bukti nyata bahwa perusahaan berhasil menciptakan nilai baru untuk para pemiliknya. Ini indikator kesuksesan yang sangat kuat. Oke, tadi kita udah lihat foto kondisi keuangannya di akhir tahun. Sekarang yuk kita tonton filmnya. Kita mau lihat cerita sepanjang tahun 2025. Pertanyaan utamanya simple. Selama setahun kemarin, bank ini beneran untung nggak sih? Jawabannya ada di laporan laba rugi. Ini ceritanya, tapi udah kita sederhanakan biar gampang. Coba kita ikuti alurnya ya. Pertama, ada pemasukan utama dari bunga pinjaman, totalnya 17 triliun. Tapi kan bank juga harus bayar bunga ke penabung. Itu bebannya 7 triliun. Nah, sisanya itu kemudian dikurangi biaya operasional dan pajak. Dan di baris paling bawah kita dapat angka finalnya, total laba bersih sebesar 3,6 triliun rupiah. Angka 3,6 triliun itu bagus atau enggak? Cara terbaik untuk menilainya adalah dengan membandingkan. Kita lihat laba tahun 2024 angkanya 3,57 triliun. Tahun 2025 3,59 triliun. Hampir sama persis. Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting dalam bisnis perbankan, stabilitas. Bank Permata bisa mempertahankan tingkat keuntungan yang kuat dan sangat konsisten. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir dari puzzle ini. Kita udah tahu neracanya sehat dan kita juga tahu perusahaannya untung. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya laba 3,6 triliun tadi nyambung ke kenaikan nilai untuk pemilik yang kita lihat di awal? Nah, ini dia jawabannya. Perjalanannya simple banget sebetulnya. Coba lihat. Kita mulai tahun dengan modal pemilik atau ekuitas sebesar 42,6 triliun. Terus, sepanjang tahun, perusahaan ini menghasilkan laba 3,6 triliun. Laba ini dimasukkan ke dalam modal tadi. Setelah ada penyesuaian lain-lain seperti pembagian dividen, kita sampai di angka akhir, 45,8 triliun. Tuh kan nyambung. Laba yang didapat itu langsung nambahin kekayaan para pemilik. Jadi, kesimpulannya bisa kita rangkum dalam kalimat ini. Laba itu bukan cuma deretan angka di kertas. Laba itu adalah mesinnya, bahan bakarnya, yang mendorong nilai perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang bagi para pemiliknya, tahun demi tahun. Tapi pembahasan kita soal Bank Permata udah selesai. Tapi yang paling penting, sekarang Anda punya toolkit baru. Kita akan rangkum apa yang udah kita pelajari jadi 3 pertanyaan simple yang bisa Anda pakai untuk mendiagnosis perusahaan manapun. Ini dia 3 pertanyaan kuncinya. Simpan baik-baik ya. Pertama, perusahaannya tumbuh nggak? Langsung lihat tren total asetnya. Kedua, untung nggak? Cek angka laba bersihnya. Dan yang ketiga, yang paling penting, apakah nilai untuk pemiliknya bertambah? Lihat pertumbuhan total ekuitasnya. Cuma dengan 3 pertanyaan ini, Anda udah bisa dapat gambaran besar soal kesehatan perusahaan manapun. Jadi, kalau kita simpulkan, cerita Bank Permata di tahun 2025 itu tentang apa? Jawabannya simpel. Ini adalah cerita tentang pertumbuhan yang stabil dan profitabilitas yang sangat konsisten. Rapornya solid, menunjukkan fondasi yang kuat. Dan ini kabar baik, baik buat investor maupun buat nasabahnya. Nah, sekarang laporan keuangan semoga udah nggak semisterius dulu lagi ya. Anda udah punya kerangka dasarnya, udah punya toolkitnya. Jadi, pertanyaan terakhir bukan dari saya, tapi untuk Anda. Dengan bekal ini, kisah perusahaan mana yang penasaran ingin Anda bongkar selanjutnya?